salam sehat dari Kalimantan Barat. Saya Vikaris Indriani STH dari Resort GKS Samalantan akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Dan kebenaran firman Tuhan diambil dari 2 Petrus 1 ayat 16 sampai yang ke-21. Namun sebelumnya mari kita bersatu hati dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan-Mu yang boleh kami pakai pada saat ini. Hamba-Mu berdoa bagi setiap orang dimanapun mereka berada yang akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memampukan mereka untuk memahami arti kebenaran firman Tuhan. Dan pakailah hamba-Mu yang berdosa ini secara luar biasa untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, agar Roh Kudus yang berkuasa bukan kehendak kami manusia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Sekali lagi dari 2 Petrus 1 ayat 16 sampai yang ke-21 dengan perikop nubuat tentang kemuliaan Kristus telah digenapi. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari yang maha mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita. Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menurut ilmu kejiwaan, anak-anak usia balita masih belum bisa membedakan warna atau kesalahan dan kebenaran dalam ia melakukan perbuatannya. Dan ini dimaklumi dan dapat dimengerti oleh kehidupan kita sekalian. Dan ironisnya Ibu Bapak Saudara-saudari, perkembangan praktek hukum di Indonesia nampaknya memiliki kecenderungan sama seperti usia balita, di mana dalam kasus-kasus tertentu yang salah dibenarkan dan yang benar justru disalahkan. Artinya Ibu Bapak Saudara-saudari, saksi tidak lagi menjadi hal penting di dalam suatu kasus, karena saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, yang didapat hanyalah formalitas saja. Ibu Bapak Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan kita pada saat ini, kita diingatkan kembali bahwa jemaat Tuhan pada saat itu tidak hanya mendengar dari kata orang, tetapi mereka benar-benar ingin membutuhkan kesaksian sebagai hal penting di dalam pelayanan mereka. Sehingga saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Petrus memberitakan sekalian kepada kita sekalian untuk membuktikan bagaimana fakta tentang Yesus Kristus itu sendiri. Oleh karena itu, dalam kebenaran firman Tuhan kita pada saat ini, kita bersama-sama diingatkan. Yang pertama, bahwa ketika kita ingin melihat kuasa kasih Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita mau menyerahkan kehidupan kita seluruhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan, agar Tuhan bekerja dalam kehidupan kita dan kita tahu bahwa karyanya sungguh dinyatakan dalam kehidupan kita. Dan yang kedua yang mau dikatakan adalah kehidupan kita adalah penggenapan firman Allah dan menuju pada kehidupan yang tangguh dan kokoh. Oleh karena itu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, di zaman yang modern ini, marilah kita bisa memilih dan memilah yang benar sesuai dengan kehendak Allah. Jangan kita percaya hanya dari kata orang, tetapi kita harus melihat benar-benar kasih Kristus itu sendiri di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus Kristus boleh memampukan kita untuk memahami firman-Nya. Amin. Mari kita bersatu hati dalam doa, kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas kesempatan pada saat ini hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang begitu luar biasa.
Hamba-Mu berdoa dari tempat ini ya Bapa, bagi orang-orang yang mendengarkannya, bahkan dimanapun mereka berada. Kiranya kasih setia Tuhan boleh dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Kau senantiasa memberikan lawatan penyertaan yang sempurna dalam kehidupan mereka. Terkhususnya ya Tuhan, ketika kami hidup berdampingan dengan virus corona, kiranya Engkau senantiasa berkenan memberikan kesehatan kekuatan bagi kami sekalian, dimanapun kami berada ya Tuhan. Kiranya Kau senantiasa juga memberkati kehidupan kami dalam segala hal yang boleh kami rencanakan, rancangkan bersama keluarga kami, bahkan kehidupan kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Kiranya Engkau boleh menjadi juru selamat di dalam kehidupan kami manusia, dan Engkau senantiasa boleh menunjukkan yang terbaik dalam kehidupan kami. Ajarkanlah kami ya Tuhan untuk percaya kepada Kristus Yesus di dalam iman pengharapan kami, karenanya Engkaulah yang senantiasa menunjukkan kehidupan yang terbaik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau serahkan kehidupan kami serahkan pada saat ini apapun yang kami rasakan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.